gue juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada para noise yang udah setia juga di Raffi Everywhere. Dan pastinya untuk orang-orang yang pernah membantu gue di saat kritis-kritis sulitnya kehidupan gue. Namanya Dedi Nur. Dedi Nur ini dulu manajer gue yang udah cukup lama. Ya kurang lebih adalah beberapa obrolan-obrolan gue terakhir waktu gue pernah bikin podcast sama dia di YouTube gue nih. Kata-katanya dia nih tuh. Sehat itu mahal. Aku juga pengen tuh jangan sampai anak gue tuh sakit kayak begitu gitu loh. Lu udah ada Rafatha. Ya itulah, jadi dia suka sedih juga sih guys. Ya itulah sosok Dedi Nur. Mas Dedi sehat-sehat ya. Masih diingat umur udah gak muda lagi, masih terus jaga kesehatan. Ada juga nih teman gue yang pernah minjemin gue duit 1 miliar tanpa jaminan. Buat Denny Cagur, terima kasih yang sudah menjadi partner gue di acara dahsyat kurang lebih 10 tahun. Ada lagi sahabat gue yang udah pergi meninggalkan gue juga, Olga, almarhum Olga Saputra. Yoga Saputra. Jadi gue mengenal Olga ini. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Noise. Jadi para Noise jangan lupa untuk subscribe. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Hai Raffi Everywhere, gimana? Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad, enak gak? Nah sekarang ini udah bukan masalah enak-enak, tapi kita sudah berada di episode terakhir di Raffi Everywhere. Aduh, Raffi Everywhere kan di sini gue bisa bercerita lewat podcast di Noise. Gimana enaknya jadi Raffi Ahmad, jadi temennya Raffi Ahmad, jadi orang terdekatnya Raffi Ahmad. Cerita-cerita tentang hidup gue dari zaman gue berjuang, sebelum menikah, awal-awal menikah, dan sekarang. Sampai berada di titik seperti ini. Tapi gue juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada para noise yang udah setia juga di Raffi Everywhere. Dan pastinya untuk orang-orang yang pernah membantu gue di saat kritis-kritis sulitnya kehidupan gue. Tapi jangan khawatir, karena di tahun 2023 nanti ada kejutan dari Nagita Slavina dan Rans Family yang mengisi di Noise untuk para Noise. Yeay. Jadi kita akan lanjutin ya, sebelum melompat ke Nagita Slavina dan Rans Family podcastnya di Noise. Gue mau recap sedikit tentang masalah terima kasih tadi. Banyak sih sebenarnya yang gue ucapin terima kasih ya. Pertama, kalau teman seperjuangan gue ya ada Baim Wong, ada Irwansyah. Terima kasih yang sudah selama di awal karir perjalanan hidup gue sebagai entertain, mereka support gue. Baim Wong, habis gitu Irwansyah. Kita udah berapa ya? Hampir 20 tahun lebih lah kita berteman. Ya pernah berantem juga. Sekarang kita udah masing-masing punya keluarga, punya anak. Ada juga nih teman gue yang pernah minjemin gue duit 1 miliar tanpa jaminan. Buat Denny Cagur, terima kasih yang sudah menjadi partner gue di acara dahsyat kurang lebih 10 tahun. Terima kasih buat Dencak yang sekarang juga dia udah jadi salah satu pelawak sukses dalam rumah tangganya, sukses dalam karirnya, sukses. Coba gue teleponnya, mudah-mudahan diangkat sih. Pak Raffi. Pak Denny. Siap. Gue lagi podcast di Noise nih. Lu lagi ngapain? Lagi sibuk gak? Lagi santai Pak di jalan. Oh ya udah, gue cuma mau ngucapin terima kasih aja karena waktu itu lu menjadi salah satu orang yang udah menolong gue pinjemin duit tanpa jaminan. Jadi gue ucapin terima kasih. Sama-sama Pak Raffi. gue begitu juga karena Pak Raffinya juga kan baik banget. Yang ngalah gue ucapin terima kasih Pak Denny. Pak Denny tuh baik banget. Jadi saya selalu doain Pak Denny selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin sukses selalu. Sama-sama Pak Raffi. Iya. Saya juga selalu mendoakan Pak Raffi Ahmad sehat, makin berkah, makin maju. Iya, meskipun kita udah nggak satu program lagi, tapi gue selalu mendoakan Pak Denny. Terima kasih. Iyalah. Jadi ente punya tempat di hati aneh. Wah. Jadi mau nangis nih gue. Walaupun kita nggak kerja bareng, tapi secara hati gue tetap ngerasa dekat sama Raffi. Iyalah, pastilah gue akan selalu berutang budi sama lu loh Pak. Jadi gue doain selalu deh. Pak Denny ini hebat tuh, dia tuh keren banget. Sekarang anaknya udah 3 lagi ya? Iya 3. Anaknya udah 3, gue udah kalah nih. Gue harus nyusul lagi nih, cari satu lagi nih. Iya, nambah 1 cewek. Iya. Anak tapi bukan bini. Tapi 2023 Pak Denny mau ngapain nih? Pengen ini
salah satu keinginan yang belum terlaksana, pengen bikin special show stand up. Itu doang sih yang belum kesampaian tuh. Stand up special show Denny Cagur boleh juga tuh. Boleh. Itu 2023 tuh. Iya, 2023. Udah Bisa siap lah nih. kita kerjasama sama Rans. Bener, kita aja promotornya beres itu, bisa diatur. Siap. Ya udah Pak Denny, saya cuma mau ucapin terima kasih doang ya. Sukses Pak Denny. Sama-sama Pak Raffi. Terima Sehat-sehat kasih. terus Pak Raffi. Iya, Terima kasih. siap. Dan juga ada satu nih, namanya Dedi Nur. Dedi Nur ini dulu manajer gua yang udah cukup lama. Jadi waktu itu gue sendirian sih tanpa manajer. Terus gue sama dia tuh hampir 5 tahun lah. Jadi gue dulu tuh yang bareng-bareng sama gue, Astrid Tiar, gue, Tommy Kurniawan, almarhum Adi Firhansyah, Laudi Cynthia Bella, Gading Martin. Nah, kita tuh bareng-bareng. Jadi waktu itu kita bareng-bareng di satu naungan, namanya adalah naungan Dedi Nur, DN Manajemen. Ya kurang lebih adalah beberapa obrolan-obrolan gue terakhir waktu gue pernah bikin podcast sama dia di YouTube gue nih, kata-katanya dia nih tuh. Sehat itu mahal. Aku juga pengen jangan sampai anak gue tuh sakit kayak begitu gitu loh. Lu udah ada Rafarta. Ya itulah, jadi dia suka sedih juga sih guys. Ya itulah sosok Dedi Nur. Mas Dedi sehat-sehat ya, masih diingat umur udah gak muda lagi, masih terus jaga kesehatan. Salam untuk keluarga semuanya. Ada lagi sahabat gue yang udah pergi meninggalkan gue juga, Olga, almarhum Olga Saputra, Yoga Saputra. Jadi gue mengenal Olga ini sudah cukup lama ya, dari kita main sinetron, tapi selalu beda sinetron awalnya. Akhirnya kita di Dahsyat tuh ketemu, terus sinetron bareng. Jadi selama gue bawain acara Dahsyat di awal, itu gue bareng main sinetron sama dia. Dulu itu Dahsyat itu setiap hari. Jadi gue pertama kali gue kerja bareng setiap hari. Kalau dulu kan main sinetron itu kadang kan tayangnya seminggu sekali. Kadang gue ikut stripping tuh dulu jarang gue ngambil sinetron stripping. Waktu dulu masih zamannya weekly. Pas Dahsyat itu tiap hari. Gitu sinetronnya setiap hari juga. Jadi waktu itu gue ketemu sama manusia yang aneh, yang langka itu, almarhum Olga. Situ gue ketemu sama dia tuh di Dahsyat tiap hari. Sinetron juga sama Baim Cilik, ketemu lagi sama dia. Jadi gue kurang lebih dari tahun 2009 sampai Olga meninggal itu tiap hari ketemu. Gue belajar banyak sama dia tuh gimana spontanitas kita dalam action di dalam situasi live. Yang gue sama Olga tuh selalu saling mengisi lah. Gue kadang kan tipe yang baca skrip, kalau Olga yang gak baca skrip. Jadi udah ntar lu jagain gue, kata Olga, kata almarhum, kalau udah kemana-mana lu yang tarik gue lagi. Oke. Sama halnya dengan gue juga, gue gak akan lucu nih, udah tenang aja. Jadi gue sama Olga tuh selalu pede di setiap on air, di setiap off air. Gue gak tahu Olga itu punya satu magic yang dimana kalau dia muncul, misalnya nih ada 10 bintang ngumpul nih di dalam satu frame, tapi saat dia sendiri muncul semua tertuju sama Olga Saputra. Jadi gue cukup dekat sama dia, tapi bukan yang setiap hari. Jadi dekatnya tuh lucu sama dia. Kita nih klop banget dalam pekerjaan, dan kita udah sama-sama. Nggak pernah gue berantem sama dia atau tersinggung sama dia itu mungkin Olga bisa tersinggung sama orang lain, mungkin dia bisa menyinggung ke orang lain gitu kalau suka bercanda di atas panggung. Tapi gue itu ya seumur hidup tuh gue nggak pernah kesinggung loh sama dia loh. Ya dia juga insya Allah nggak pernah kesinggung sama gue. Jadi selama kita mau off air, mau on air, mau main sinetron bareng, cetukan-cetukannya gue sama dia tuh kadang nggak ada gitu. Ya kadang kan ada orang yang suka nyebut, dasar lu lembek lu kayak cewek. Kalau orang yang gak deket-deket banget, Olga bisa kesinggung. Cuman kalau sama gue nih, gue bisa kata-katain dia apa, dia bisa kata-katain gue. Yang awal yang dia bilang, dasar nih kedemenan janda, kan dia duluan tuh. Tapi kan orang jadi ketawa. Jadi gue sama dia udah bener-bener kalau dalam hal pekerjaan itu chemistry-nya udah nyatu banget. Ya gue akhirnya ketemu Ruben, ketemu Denny Cagur. Jadi setelah Olga meninggal itu, jadi gue itu selama Olga masih hidup, bayangin ya, gue semua pekerjaannya sama dia. Di Dahsyat sama dia, di Facebooker sama dia, acara sahur sama dia, acara buka sama dia, acara kuis siang sama dia, acara kuis malam sama dia, main sinetron sama dia dulu. Dan setelah Olga meninggal tuh gue kayak akhirnya baru tuh, ya sekarang sama Ruben, sama ada Denny Cagur, terus ketemu siapa, akhirnya gue sekarang bisa lompat ke mana-mana, bisa nyambung sama siapa-siapa gitu. Dulunya gue kurang pede, udahlah gue yang penting sama si Olga aja. Dan juga dia termasuk yang